KPK mengungkap perkembangan terbaru dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini selain ada nama 6 tersangka lain yang masih ditutup rapat oleh KPK. Apa yang harus didalami KPK dalam kasus ini? Kami akan bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat sore. Apa kabar, Mas? Selamat sore Bang Tifal, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kasusnya tahun anggaran 2020, Indra Iskandar pernah diperiksa pada periode Mei 2023 tapi baru ditetapkan tersangka tahun ini. KPK mengaku memang ada kendala. Memang sesulit itukah untuk mengusut kasus ini, Mas? Ya, kalau ini hanya sekadar korupsi birokrasi, sebenarnya tidak sulit ya. Kalau kita lihat kasus-kasus lain terkait dengan birokrasi, itu tidak jauh-jauh dari misalnya para penyelenggara negara, yaitu para ASN di Kesekjenan, itu diduga misalnya melakukan markup terhadap harga-harga barang dan jasa yang kemudian juga biasanya diikuti dengan adanya kickback, baik itu berupa suap atau gratifikasi. Nah, sedangkan kasus di Sekjen DPR ini sepertinya begitu lama saya lihat. Mengapa? Karena sudah berulang tahun. Ya, di tahun lalu juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, juga sudah dilakukan penggeledahan, bahkan juga pernah ada pencekalan terhadap mereka-mereka ini. Nah, mengapa begitu lama? Ini juga menjadi pertanyaan publik. Sehingga sebenarnya saya dari awal bertanya-tanya, apakah ini murni kasus korupsi birokrasi, yaitu hanya dilakukan oleh para ASN, yang paling tinggi adalah Sekjen di DPR RI, atau melibatkan para anggota maupun pimpinan DPR RI. Nah, ini yang kemudian wajib untuk diikuti dengan investigasi lebih mendalam oleh KPK. Siapa sih ini perusahaan-perusahaan yang menang tendernya, Mas Tifal? Tapi saya mau memastikan lagi, sorry saya potong di situ, Mas. Tapi kecenderungannya, Anda melihatnya ada unsur politis tidak di balik ini? Ada kandungan-kandungan politis ya yang berkelin dan di balik perkara ini? Ya, ini kan di lembaga politik ya, di DPR RI. DPR punya fungsi pengawasan, tetapi di DPR sendiri ada dugaan korupsi. Ini kan anomali. Yang kedua, tentu kita tidak bisa melepaskan dari kemungkinan misalnya para pemenang tendernya misalnya terkait dengan aktor politik. Nah, kalau kita lihat dari sisi waktu, ini menurut saya terlalu lama kalau sekadar hanya korupsi yang dilakukan oleh para birokrat, misalnya sekjen dan juga para bawahannya, sehingga ini yang kemudian KPK harus terbuka. 6 orang yang lain kan belum diungkap kepada publik, Mas Tifal. Sebenarnya siapa 6 orang itu? Apakah mereka hanya misalnya para direktur dari perusahaan-perusahaan pemborongnya? Dan kalau memang mereka para direktur dari perusahaan para pemborong, sebenarnya itu perusahaan itu milik siapa? Karena biasanya para politisi itu menggunakan nama orang lain atau biasa disebut sebagai nomine gitu ya. Sehingga perlu diperiksa juga anggota-anggota DPR untuk menelusuri indikasi kasus ini? Ya, khususnya para pimpinannya di era itu gitu ya. Bagaimana misalnya persetujuan untuk anggarannya, kemudian bagaimana kemudian pengadaan barang dan jasanya itu berlangsung. Nah, kalau terkait dengan pimpinan maupun anggota dewan, menurut saya yang paling relevan adalah mereka-mereka yang memiliki fungsi persetujuan di DPR RI. Meskipun kita tahu di DPR RI itu pengguna anggarannya adalah sekjen, tetapi sekali lagi jangan menutup kemungkinan ini juga terkait dengan pimpinan dan anggota dewan, Mas Tifal. Oke, Anda juga mendorong agar kemudian diungkap nih perusahaan yang memenangkan tender pengadaan rumah dinas ini. Sebetulnya seberapa penting informasi dari perusahaan itu untuk mengungkap kasus ini? Sangat penting ya, karena biasanya kan perusahaan-perusahaan pemenang tender itu mereka biasa main arisan, main pinjam bendera, ya kemudian mereka bersekongkol untuk memenangkan. Nah, yang perlu diusut adalah siapa di balik perusahaan-perusahaan itu. Apakah ada para politisi yang sedang menjabat misalnya sebagai pimpinan maupun anggota DPR RI. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan barang dan jasa dimanapun itu tidak lepas dari bagi-bagi kuota, bagi-bagi kapling. Nah, apakah itu juga tidak berlaku di DPR? Saya ragu. Bahkan di tahun 2024, Mas Tifal, DPR itu pernah disebut oleh KPK bahwa terkait dengan kasus ini ada kemungkinan pinjam bendera. Nah, kalau pinjam bendera itu sudah modus umum di dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Sehingga sekali lagi, yang publik ingin ketahui, siapa di balik perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Kita tidak berhenti hanya sampai pada nama-nama direkturnya. Kalau direkturnya mereka orang sipil, bukan anggota DPR, bukan pimpinan DPR. Tapi kan ada yang disebut sebagai beneficial ownership.
mereka yang memperoleh keuntungan dari usaha, yang itu biasanya memang mereka-mereka itulah yang sebenarnya mengendalikan perusahaan itu menggunakan tangan-tangan orang lain yang biasa disebut sebagai nomine. Itu yang sebenarnya publik ingin ketahui, Mas Tifal. Kalau memang ini murni korupsi birokrasi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini ternyata korupsinya terkait dengan politik, yaitu para pimpinan maupun anggota DPR, itu yang harus diproses. Dan yang menjadi kecurigaan publik, mengapa begitu lama kalau memang ini hanya sekadar korupsi birokrasi itu, Mas Ival. Oke, Mas Zainur Rahman, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Terima kasih, sehat selalu, selamat sore.